semuanya, apa sih yang bakalan kalian pikirin kalau misalnya kalian melihat atau membaca tulisan teori feminisme? Kira-kira pertanyaan tersebut berbentuk apa sih kekurangan dan kelebihan teori feminisme, atau malahan rasa penasaran kalian terhadap gimana sih kalau misalnya teori feminisme dianalisa sama orang lain? Nah, dari beberapa bentuk rasa penasaran kalian, aku, Metsoe Zeta Arveliani, dari NIM 1241103100391 akan menjawabnya lebih dalam. Di dunia sekarang, pembahasan soal feminisme makin sering muncul, bukan cuma di kampus, tapi juga di media dan ruang publik. Orang semakin sadar bahwa kesetaraan gender itu penting, dan hal ini juga berhubungan dengan isu-isu global. Karena itu, studi hubungan internasional sebenarnya perlu melihat bagaimana feminisme bisa membantu kita memahami masalah dunia secara lebih kritis. Selama ini, teori-teori HI seperti realisme dan liberalisme lebih fokus pada kekuasaan dan keamanan, semuanya dari sudut pandang yang maskulin. Akibatnya, peran dan pengalaman perempuan sering tidak kelihatan. Feminisme mengingatkan kita bahwa politik global bukan cuma soal negara dan elit laki-laki, tapi juga soal manusia yang ada di dalamnya, termasuk perempuan yang selama ini kurang diperhitungkan. Makanya penting buat membahas teori feminisme dalam hubungan internasional. Feminisme membantu mengisi bagian-bagian yang selama ini terlewat oleh teori tradisional dan mengajak kita melihat dunia dengan lebih adil dan terbuka. Dengan menjadikan gender sebagai bagian penting dalam analisis, kita bisa memahami dinamika global secara lebih lengkap. Bukan cuma dari sudut pandang penguasa, tapi dari semua orang yang terdampak. Teori feminisme dalam hubungan internasional muncul untuk menunjukkan hal-hal penting yang sering terlewat oleh teori-teori tradisional. Selama ini, konsep seperti keamanan negara dan kekuasaan dianggap netral, padahal banyak dipengaruhi cara pandang yang maskulin. Feminisme mengingatkan kita bahwa politik global tidak hanya ditentukan oleh negara dan para elit laki-laki, tetapi juga oleh pengalaman dan relasi kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk yang dialami oleh perempuan. Karena itu, feminisme memperluas arti keamanan bukan hanya soal militer, tetapi juga soal keselamatan dari kemiskinan, ketidaksetaraan, sehingga kekerasan. Feminisme juga membuat peran perempuan lebih terlihat di panggung internasional. Perempuan bukan hanya korban, tetapi juga aktor penting seperti diplomat, aktivis, perdamaian, pekerja yang terdampak globalisasi, dan banyak lagi selain menganalisis. Feminisme juga membawa misi perubahan sosial, yaitu menghapus ketidaksetaraan gender dan menciptakan dunia yang lebih adil. Tentu, feminisme juga mempunyai kritik. Ada yang menilai pendekatannya kurang formal, ada perdebatan soal konsep gender, dan dianggap kadang terlalu fokus pada isu sosial. Feminisme juga perlu hati-hati agar tidak menempatkan perempuan seolah selalu identik dengan sifat pengasuh atau pembawa damai. Meski begitu, kontribusi feminisme tetap besar. Ia menantang asumsi dasar dalam studi hubungan internasional dan membuka cara pandang baru yang lebih inklusif. Feminisme membantu kita melihat dinamika kekuasaan global yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Jadi, pada akhirnya, feminisme dalam hubungan internasional bukan sekedar bicara soal perempuan, tapi soal cara melihat dunia dengan lebih lengkap dan manusiawi. Ia mengajak kita menyadari bahwa kebijakan global, konflik, dan keamanan tidak hanya mempengaruhi negara dan elit, tetapi juga kehidupan sehari-hari orang biasa, termasuk perempuan yang selama ini jarang terlihat dalam analisis. Kalau kita mau memahami dunia secara lebih adil, kita perlu membuka ruang bagi suara dan pengalaman yang sebelumnya diabaikan. Bukan untuk mengganti teori lama, tapi untuk melengkapinya, supaya kita bisa melihat gambaran besar secara utuh. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa membuka perspektif baru dan mengajak kita semua untuk lebih peka terhadap isu gender dalam politik global.
And that's all for me. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga video ini mudah dipahami dan bermanfaat.